Nah, kita akan masuk pada bagian A, pengertian kerajinan dari bahan lunak. Ya, kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Baik, kerajinan bahan lunak ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan asal bahannya, yaitu kerajinan dari bahan lunak alam dan kerajinan dari bahan lunak buatan. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu dari bahan lunak tersebut. Yang pertama, bahan lunak alami. Bahan lunak alami dapat diperoleh dari alam. Karena bahan lunak alami tersedia di alam dan lingkungan sekitar secara alamiah tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Bahkan bahan lunak alami dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah. Contoh bahan lunak alami adalah seperti tanah liat, serat alam, getah, dan kulit. Nah, bahan-bahan tersebut dapat dikreasikan menjadi beberapa bentuk jenis kerajinan, seperti guci, keramik, dan gerabah. Itu dari tanah liat. Misalnya contoh lainnya dari pelepah pisang. Ini merupakan bahan alam yang mengandung serat alami yang dapat dibentuk menjadi wadah tisu atau lukisan dinding. Sedangkan dari getah pohon, dia memiliki tekstur dan pola abstrak, maka dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesori berupa kalung maupun gelang. Baik, bahan lunak alami selain dapat diproduksi menjadi berbagai macam kerajinan dengan kreativitas tertentu, hasil kerajinan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Bagian yang kedua adalah bahan lunak buatan. Baik, bahan lunak buatan merupakan bahan bersifat lunak yang melalui proses pengolahan, baik secara manual maupun menggunakan mesin yang dilakukan oleh manusia. Baik, bahan buatan yang dimaksud adalah bahan alam yang diolah dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Bahan lunak buatan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan itu berupa bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan gipsum. Oke, itu nak mengenai bahan lunak. Baik nak, kita akan masuk pada bagian B, yaitu aneka produk kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama kita akan lihat
aneka kerajinan dari bahan lunak alami. Misalnya kerajinan tanah liat. Tentu kerajinan tanah liat tidaklah asing bagi anak-anak Se. Atau mungkin anak-anak Se dapat menemukan bahwa di sekitar kita ada pengrajin-pengrajin yang membuat tanah liat menjadi kerajinan-kerajinan yang bagus seperti gerabah, keramik, dan guci. Baik, kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Ya, tanah liat dalam pembuatannya, bahan tanah liat melalui proses sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetis yang tinggi. Bernilai guna artinya adalah dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan estetis yang tinggi artinya adalah memiliki unsur keindahan. Baik, pengolahan tersebut itu dilakukan dengan cara memijit, memilin, dan membakar. Misalnya kita lihat gerabah. Gerabah ini merupakan peralatan rumah tangga atau perkakas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga produk kerajinan ini memiliki nilai guna yang tinggi. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat pelaksanaan atau proses pembuatan kerajinan dari bahan lunak alami. Yang pertama sekali akan dilakukan adalah menyiapkan peralatan kerajinan. Peralatan yang diperlukan adalah mesin pengolahan bahan baku mentah. Yang kedua adalah alat pembentuk kerajinan. Jadi, selain peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan mentah, ada juga peralatan utama yang diperlukan seseorang perajin untuk menghasilkan produk keramik yang baik dan indah. Ya, peralatan tersebut adalah alat putar tangan dan alat putar kaki. Itu untuk memudahkan pembentukan tanah liat menjadi produk kerajinan. Alat putar tangan yaitu alat yang digunakan untuk membentuk suatu benda. Ya, alat ini dioperasikan menggunakan tenaga tangan. Saat menggunakan alat putar tangan, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ada 1, 2, 3, 4. Dan dalam gambar seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah alat putar kaki. Alat putar kaki adalah alat putaran untuk membentuk barang yang keseluruhannya digerakkan oleh kaki. Itu kaki perajin yang menggunakannya. Ini dia merupakan alat pemutar kaki. Itu digunakan sebagai pengontrol putaran dalam pembentukan bahan. Baik, berikut ini merupakan peralatan-peralatan tangan atau hand tools seperti butsir, ada tali, ada penggiling, ada juga cetakan. Baik, yang kedua kita lihat adalah menyiapkan tanah liat. Bahan baku utama keramik adalah tanah liat. Penyiapan tanah liat tidaklah sulit karena apa? Karena telah tersedia di alam kimiawi.
Ya, ada teknik untuk pengolahan tanah. Itu tanah liat yang akan digunakan untuk membuat kerajinan. Yang pertama adalah teknik basah sederhana atau tradisional. Teknik basah dengan mesin. Lalu yang berikutnya adalah teknik kering. Dan yang selanjutnya adalah teknik pembuatan. Nah, sekarang kita akan belajar pada teknik pembuatannya. Ya, menghasilkan suatu benda kerajinan diperlukan teknik tertentu agar hasil yang diperoleh sesuai dengan keinginan. Menggunakan teknik tertentu dapat menjadi kekhasan seorang perajin dalam menghasilkan produk kerajinan. Ya, pembuatan keramik dilakukan dengan teknik berikut. Yang pertama adalah teknik pijat atau pitching, teknik pilin atau coiling, teknik putar. Teknik berikutnya adalah teknik cetak tuang. Apa maksudnya ini? Teknik cetak tuang dilakukan oleh pabrik keramik atau industri rumah tangga untuk membuat benda-benda kecil yang berbentuk hiasan dan perlengkapan rumah tangga seperti poci, gelas, cangkir, vas bunga, dan cenderamata. Dan sekarang kita akan coba lihat menyiapkan tungku pembakaran. Ya, ada bermacam-macam jenis atau tipe tungku untuk membakar keramik. Yang pertama adalah tipe tungku ladang. Baik, yang kedua adalah tipe tungku bak terbuka. Yang berikutnya adalah tipe tungku botol. Ya, tungku ini dinamakan tungku botol karena apa? Memiliki bentuk menyerupai botol. Selanjutnya adalah tipe tungku api terbalik. Baik, yang selanjutnya adalah tipe tungku listrik. Nah, ini lihat gambarnya. Nah, tipe tungku ini menggunakan listrik untuk membakar keramik yang di dalamnya terdapat rak untuk menempatkan keramik yang akan dibakar seperti. Oke, yang selanjutnya adalah kerajinan serat alam. Serat alam itu merupakan salah satu bahan kerajinan yang mudah diperoleh. Karena apa? Karena telah tersedia di alam dengan jumlah banyak. Pengolahan serat alam sangat bervariasi tergantung bahan yang digunakan. Misalnya eceng gondok, ya, sebelum diproduksi menjadi kerajinan diproses terlebih dahulu. Ya kan? Ini sudah kita pelajari di kelas 7 ya, Nak. Lalu selanjutnya adalah kerajinan kulit. Bahan lunak yang berasal dari alam tidak hanya diperoleh dari tumbuhan, melainkan juga dari hewan, yaitu bagian kulit. Ya, kulit merupakan bahan lunak yang biasa digunakan sebagai bahan membuat benda berupa pakaian, aksesori, maupun benda seni lainnya. Oke, sekarang kita akan coba lanjutkan bagian yang keempat, yaitu kerajinan bahan lunak buatan. Ya, sebenarnya bisa dikatakan hampir sama ya. Hanya membedakan tadi bahwa bahan alami kita peroleh dari alam, di alam atau di sekitar kita. Sedangkan bahan buatan itu kita itu melalui proses proses pengolahan bahan-bahan alami yang ditambah dengan zat kimia. Nah, untuk ini, Nak, saya pikir kamu bisa membaca buku. Ya, namun kerajinan bahan buatan di sini ada kerajinan gipsum dan lainnya adalah dari gipsum itu menggunakan teknik, ada teknik casting, ada teknik
serving, ini bisa dibaca apa artinya, dan teknik modeling. Lalu ada juga kerajinan dari bahan buatan itu adalah kerajinan lilin. Ya, ini pun silahkan dibaca ya. Nah, ini dia. Ini kerajinan lilin. Oke, jadi itu dia materi kita hari ini. Saya berharap dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, anak-anak saya bisa memahami dan mengerti dengan baik. Oke, demikianlah. Selamat belajar dan tetap bersemangat. Bye-bye.